Terus kembali lagi di Ruang Zaki. Hari ini kita akan ngobrol dengan teman lama dan baru pulang dari Australia, tapi ntar berangkat lagi ya. Sana ya, Bro Sinyo. Ini teman asrama, teman seperjuangan ketika jadi aktivis di BEM Universitas Gadjah Mada. Dan ada banyak cerita tentu saja yang belum pernah didapat juga sama adik-adik kali ya di BEM Kamugem, Bro, karena itu cerita yang zaman itu belum ada TikTok ya, Bro. Belum ada YouTube ya, podcast juga belum ada ya. Jadi ya cuma kita yang tahu. Nah, makanya kita mau ceritain gimana zaman itu, zaman yang jadi sejarah gerakan mahasiswa bukan cuma di UGM, karena kejadian kita waktu itu akhirnya jadi virus di banyak kampus kan, di Unpad, di ITB, di UI, segala macam. Dan pelaku sejarahnya ya Sinyo. Kalau gue kan cuma bantu-bantu doang. Banyak orang yang lain lah yang bantu. Iya, banyak orang yang kemudian waktu itu ikut terlibat. Jadi sedikit cerita pembukanya nih, Bro. Kalau waktu itu kan cerita itu masih di FK kan. Ya. Dulu ketua BEM Fakultas Kedokteran ya. Jadi datanglah ke kontrakan, itu namanya apa kontrakannya? JW3 kan. Kumpulan anak-anak 2008 kan, Ridwan Afan segala macem. Kita bilang nih sebelum kita lulus, Valeri Ivan ya. Sebelum kita lulus nih kira-kira 2008 nih mau bikin sejarah apa di UGM kan gitu. Ya udah, ini caranya BEM Kamugem kita rebut kan gitu. Dari bunderan kan gitu. Nah, waktu itu gue pas masih ngejabat Menteri Kastrat kan di BEM Kamugem di zaman Lutfi ya. Terus gue bilang gue disuruh ngawal pemilihan pimpinan KPK di Jakarta waktu itu di DPR RI. Iya 2011 lah. Iya 11. Nah terus gue udah bilang gue ketinggalan kereta nih. Ini formulir pendaftaran capres mah, ini terserah lo mau isi mau enggak, terserah lo, gue bilang gitu kan. Pokoknya gue balik dari Jakarta, ya udahlah gue nothing tulus lah, lo mau daftar apa enggak kan, gue bilang gitu. Soal kendaraan politik gue udah siap, karena gue presiden FLP kan, Future Leaders Party waktu itu. Gue udah siap lah pokoknya, gue kumpulin tuh syarat-syarat segala macam kan. Karena waktu itu kan ceritanya adalah kita pengennya memunculkan sosok independen. Ya, tapi tetap butuh kendaraan politik. Enggak, begitu. Jadi gue ingat-ingat lagi adalah kita nggak bisa dalam waktu dekat mengumpulkan KTM. Oh iya benar. KTM ada syarat minimal dari beberapa fakultas. Nah, dari KPRM-nya ya, dari Komisi Pembinaan Raya Mahasiswa. Ya. Jadi dan yang gue ingat paling jelas adalah sebenarnya waktu itu kita ingin diskusi aja. Iya. Dan apa nih rencananya sebenarnya yang udah sampaikan. Cuma waktu itu nggak muncul siapa yang akan dimajukan ya. Kelihatannya kayaknya setiap orang punya ide masing-masing gitu. Nah, gue inget banget waktu itu lu narik gue ke salah satu ruangan di kontrakan, kamar Mas Lakso tuh. Lu bilang udah bro, lu aja yang maju, Jack. Terus gue bilang, gue ini mau lanjutin koas, gue bilang gitu kan, karena tahun depannya kan gue selesai. Itu tahun terakhir gue S1. Udah nggak apa-apa, maju aja dulu bro. Kayaknya kita juga nggak bakal menang gitu. Karena nih partai beneran belasan tahun menang nggak pernah bisa dikalahin kan? Iya, karena punya mesin yang sangat stabil, selalu memainkan permainan dengan power of the game lah ya. Oh ya udahlah, oke lah gitu. Kita ngasih suara alternatif gitu. Nah, ya udah oke. Dan inget gue malam itu lu bener ke Jakarta tuh. Iya. Dan lu tau nggak? Jadi lu mampir ke stasiun KPRM, lu kasih di last minute karena waktu itu adalah hari deadline dan lu harus berangkat ke Jakarta. Iya. Dan waktu itu di stasiun Kuyangan apa yang terjadi? Keretanya jalan bro. Dan gue lari. Pilihan gue waktu itu karena mahasiswa bro nggak banyak duit kan. Itu dibayarin sama BEM kan. Kalau gue kita kereta gue harus ganti kan.
Kalau ini gue harus nerobos, gue bilang gitu. Udah akhirnya gue terobos bro. Itu pintu udah mau ditutup, gue hajar. Karena kereta udah jalan, sampai biru tangan gue udah waktu itu. Udahlah kata gue, selamat kan. Karena gue takutnya ini beban moral juga ya. Uang BEM terus gue nggak berangkat gitu. Akhirnya gue jalan lah ke Jakarta ngawal itu segala macem. Balik akhirnya ya alhamdulillah akhirnya kan dulu kan didaftarin kan FLP. Tapi perjuangan kita nggak berhenti di situ. Satu partai mahasiswa kita yakin nggak bakal menang kan gitu kan. Akhirnya yang gue lakukan adalah ngamen lah ke partai-partai lain kan, yang gue pikir kayaknya bisa lah ini satu frekuensi sama kita. Iya. Gue ajak bro ke food court partai sayang mama tuh kan. Gue ajak makan, gue bilang ini calonnya gitu. Mas apa? Si ini apa Irham tadi itu. Iya. Terus habis itu macan kampus. Ya kan? Gue ajak juga ya kan. Ngumpul di kontrakan juga iya, tapi kan awal-awal itu mereka nggak ada yang percaya bro. Bilang ini permainan bunderan gitu ya, pakai FLP segala macam karena backgroundnya yang kami itu kan. Gue bilang beda nih kan. Dan yang menariknya adalah kita itu komitmennya tidak bagi-bagi kursi. Itu menarik tuh partai mahasiswa di tahun itu ya, karena kita cuma mau bilang mimpi kita bikin kabinet yang mencerminkan Gajah Mada. Itu mimpi kita tuh pas di awal, dan memang betul terbukti gitu. Nggak ada cerita misal macan kampus minta sekian kursi sayang mama, nggak ada. Ini menarik gitu, dan akhirnya kan singkat cerita kita menang kan bro. Sampai ada takbir di gelanggang mahasiswa gara-gara yang gue dengar cerita ya, karena waktu itu gue kayaknya udah kecapean ya waktu itu kondisi itu kan. Pas gue diminta jadi ketua tim sukses tuh kayak udah kondisi udah ini, tapi teman-teman tuh luar biasa. Dan kalau nggak salah siapa yang meninggal waktu itu pas lagi kampanye bro, ada dari keluarga lu meninggal. Yang putri ya. Iya, persis. Nah waktu itu pas gue lagi kampanye, terus gue waktu itu harus ke fakultas teknik, lu nggak ada waktu itu kan, jadi gue pakai toa sama teman-teman gitu kan, event segala macem. Kampanye lah pokoknya waktu itu gue gaya Obama. Tapi kita juga turun ke kantong-kantong yang sulit kan? Iya, kayaknya waktu itu di cerita yang menarik adalah secara historis di Fakultas Filsafat UGM itu pasti selalu steril dari kampanye. Dari kampanye pemilihan ini kan ketua BEM UGM. Karena tiap kali ada TPS di sana itu pasti diusir, atau kalau ada poster misalkan itu dicabut gitu kan. Tapi kalau nggak salah nih, satu suara dari filsafat UGM ada yang masuk pas pemilihan itu, dan suaranya ke kita. Cuma satu tapi memang. Jadi siapa ini? Jadi itu apa yang membangkang tuh. Iya, membangkang dari fakultas itu menarik tuh. Tapi ke fakultas hukum juga memang ada kantong-kantong yang sulit ya buat di apa namanya, karena banyak masa yang kritis ya, critical thinkingnya sangat tinggi kan untuk isu-isu seperti ini. Fakultas hukum juga termasuk kan yang akan itu tidak ada pecah suara juga. Betul. Waktu itu ada Aje maju dari fakultas hukum kan. Suara yang solid juga tuh hukum waktu itu. Iya, sangat solid di fakultas hukum gitu. Yang juga suara waktu itu berapa totalnya ya suara yang masuk ya? Ya itu lebih dari lumayan lah. Partisipasinya naik lah. Hampir 10.000 lebih. Iya. Cuma kita dapat suara 3.800, 4.000-an gitu. Hampir 5.000 lah. Iya. Ya kayaknya close ke 4.000 suara, baru suara. Cuma karena waktu itu calon kan ada 5. Iya. Ada AJ ya. Ada lu, terus ada Mas Irwan. Enggak, bukan Irwan. Ada si ini Alfa. Apa ya? Alfa. Yang bunderan. Jadi kantong-kantong bunderan itu biasanya di fakultas eksak, IPA, pasar kesehatan, ya kan, kedokteran, gitu kan, teknik juga. Jadi kampus barat ya kalau di UGM. Ya kan? Sementara timur
lebih heterogen, Iya. lebih Karena partai HMI kan banyak. di situ. Jadi tapi ada klaster kayak Agung biasanya juga secara historis kan masuknya ke Buderan. Iya. Tapi di tahun itu klaster kesehatan kita pegang karena gue dari kedokteran Iya. gitu kan, itu udah landslide Iya. di kedokteran kayak 800 Iya, lumayan lah itu. 650 masuk Hampir, semua itu ya kan kayak Jawa Timur lah itu. Iya bener. jadi kedokteran adalah kunci Iya, kayaknya bener. kan. Kalau Ibaratnya ada itu. iya. Terus di klaster-klaster yang secara historis itu Buderan justru terpecah kan, di teknik juga Iya. suaranya tuh selalu kejar-kejaran gitu. Iya. Dan ada momentum waktu itu bro, masih ingat soal vokasi Oh iya ya. yang ada demo 3.000 Besar. mahasiswa Iya. pakai tenda waktu itu kan. Iya iya Dan waktu itu otaknya Nel. iya. Dan Nel itu kebetulan kan staf gua di Maju Sisia Iya. di Kastrat, dan pada saat itu Nel minta tolong gue maju di diplomasi dengan rektor agar SK rektor keluar tuh Iya. membantu 3.000 mahasiswa bisa S1 ke UGM. Nah si Nel yang Ekstensi bagian kan, program ekstensi Iya, karena waktu itu ekstensi. dibatalkan secara betul, tiba-tiba kan. iya. Dan pada saat itu akhirnya Keluar kan SK-nya ke SK keluar turun akhirnya, oh, dan 3.000 mahasiswa itu Bisa. bisa akhirnya lanjut. sebagai batch terakhir yang bisa melakukan S1 Iya. ekstensi, dan setelah itu kemudian di Juga rektornya Sujarwadi, betul. belum Kita program ketemu ya sama Bu Retno Iya, waktu S1 iya, dalam diskusi-diskusi. iya. Tapi vokasi memang kantong suara yang Iya. kontribusinya besar gitu. Dan Nel kan sangat militan waktu itu sampai pecah kaca gedung rektorat waktu itu yang tangannya dijahit kan. Bukan yang tapi itu. Bukan, Oh, tapi yang itu lain. kita dapat informasi-informasi itu kan, karena gua kan sama si Nel diplomasi di rektorat kan. Iya, iya. Wah pokoknya sampai waktu itu direktur kemahasiswaan itu bilang ke gua mau didatengin Prof Edi nih biar debat langsung katanya gitu. Jadi waktu itu tuh gua udah diancam, diintimidasi kan sedemikian rupa. Sampai akhirnya kita ngelihat Nel kayaknya harus masuk kabinet nih karena dia punya modalitas yang baik kan waktu itu. Iya, iya, iya. Udah itu mau udah faktual lah gitu. Ya akhirnya itu lah, singkat cerita ketika menang kabinet dibentuk, kita ingat betul ada 2 anak sekolah vokasi masuk kabinet ya, 1 cewek ya kan, Iya. yang aksi propaganda. Nah, ayo. Iya Ayu, terus ada Nel Aja itu. sempat ditawarin. Iya, cuma Tapi- aja karena ini kan mungkin ada pilihan Yang politik lain. yang lain kan. Terus akhirnya Yang lain ya. Nel itu Tapi Nel masuk vokasi ya? Iya, vokasi. vokasi Sampai kan akhir dia ada terus Iya. sampai jadi capres Nah, malah ya. Jadi dari mulai non muslim Iya ada. ada Itu mungkin pertama kalinya ya. pertama Kita kalinya ada- iya, Ada anak Papua juga Iya, pertama kalinya betul, kayaknya betul. ya kan, ada kabinet anak Papua, Ada non muslim, non-muslim. orang timur, anak sekolah vokasi jadi menteri gitu ya. Itu kabinet yang kita bicarakan sebelum akhirnya ya ada suara itu representasi. datang ke kita semuanya itu. Ada Ayu misalkan kan waktu itu kan bukan nggak berjilbab, Iya, nggak perempuan, berjilbab, iya. kan. Jadi Aksi propaganda lagi. aksi propaganda lagi gitu. Jadi terus ya ada juga yang berjilbab di Iya. kan banyak kan Iya. sebenarnya di dalam ada Retno masuk gitu. Iya. Tapi benar-benar murni itu bukan dari bagi-bagi kursi dengan partai gitu. Iya. Jadi meritokrasi lah ya. Agendanya juga agenda, tapi ada eksesnya ya setelah itu kan. Iya. Jadi BEM fakultas yang menjadi oposan justru karena kan Iya. kita dulu berusaha untuk mengkonsolidasi dalam isu-isu strategis di tahun itu kan Iya. kesulitan. Iya. Terutama karena kita memutuskan untuk keluar dari BMSI. Ya, ini cerita lagi nih. Ini sejarah juga. Jadi Iya. waktu itu di Lampung ya. Ya, Di Lampung yang berangkat, ada Umar juga. yang berangkat lulus sama Umar, Iya. Sama ada satu lagi. Pandi. Ada satu lagi. Lupa dia. Ada satu lagi bro. Pokoknya nah terus akhirnya waktu itu inget gue jam 1 jam 2 pagi
Nah, kita koordinasi terus. Udah, iya, karena udah nggak kondusif bro di BMSI itu. Iya. Kita apa, waktu itu akhirnya- mengusulkan untuk menjadi koordinator isu korupsi ya, karena kita udah langganan kan dari Karena tahun sebelumnya. gitu. Terus akhirnya gua nyatakan keluar, langsung kita prepare packing untuk pulang ke Jakarta. Valdo lari bro, Nah, ngejar bro, ketua BEM UI kan, Valdo Maldini. Dia masuk ke kamar, ya jangan keluar katanya, udah tetap di BMSI, pokoknya nanti UI apapun program yang dibutuhkan UGM kita siap kolaborasi lah ini gitu. Yeah. Itu cerita zaman itu. Dan akhirnya langsung kita balik dan BMSI bikin press conference di Universitas Negeri Jakarta kalau nggak salah, ya kita juga nyiapin karena koordinator press BMSI kan dari Unpad ya waktu itu. Unpad ya? Iya, dari Unpad, kemudian ini kedokteran. Tantri, Iya, anak kedokteran itu. iya. Terus akhirnya Iya dia korpusnya, dan waktu itu Iya. nggak kondusifnya karena waktu itu kan ada move ya. Iya, dari gerakan-gerakan partai politik biasa lah, lah. dari partai politik kan. nah, intelnya cukup banyak juga bro di Lampung pada saat itu. Terus akhirnya ya udah kita keluar dan kita fokus di BEM ASEAN waktu itu. Iya, jadi mengembangkan BEM ASEAN. Iya, BEM ASEAN. Dan itu kan juga bikinan dari zaman Mas Azza tuh. Mas Azza, Lutfi, ya dulu gue inget si Bima, Iya. Istira itu dulu juga zamannya pas Lutfi ya. Karena pas perintisan itu kan gue masih di DPR gitu, ketua DPR, Senat waktu itu kan. 2010 ya. Sama Mas Azza presiden mahasiswanya, itu kita berangkat ke Malaysia waktu itu. Iya. Mengenalin partai-partai mahasiswa sih, lalu mulai di Lutfi kan. Iya. Mulai itu kita undang ke Jogja tuh teman-teman dari berbagai negara itu kan, terus di kita lah dan S1 waktu itu ya. Dan Ada pertemuan itu ada di Singapura, itu di iya, US. iya, Nah, sempat jadi ada. Lu berangkat ya? Berangkat Iya. sama Pak Rimawan. Iya, iya. Terus juga kita ngadakan ini kan apa namanya acara tuh dengan dulu namanya tuh yang Dream. Oh iya, Dream ya. Dream. Dan yang penting juga bro, jangan lupa bro, ini kalau kemarin lagi viral bercanda, Nah, itu kan ada kaitannya sama PPSMB. ya. Nah, ini jadi dari ya transisi dari Lutfi ke lu kan. Iya. Tapi kan gongnya akhirnya pas lu akhirnya PPSMB officially ada kan. Iya. Gitu kan. Dan dulu dirintis lewat beberapa event gitu kan dari apa? Ya mungkin di zaman Mas Azza juga ya Lutfi. Terus akhirnya muncullah PPSMB untuk kali pertamanya lagi kan setelah sekian lama kita nggak ada ospek universitas. Itu UGM. ospek kampus dan apa namanya itu memang jadi garis prinsip dalam mendorong ini kan kegiatan kita di waktu itu dengan pendekatan multidisiplin sebenarnya. Iya. Dan kita butuh di kampus itu menciptakan ruang-ruang itu. Karena misalkan salah satu implementasinya tentu saja kalau kita mengambil kebijakan sebagai universitas, maka misalkan ada kelas-kelas yang bisa diambil oleh dari fakultas lain gitu kan, dalam bentukan-bentukan turunan-turunan itu. Kemudian ada gelanggang mahasiswa yang itu juga menjadi sentrum aktivitas lintas fakultas. Tapi ini kan selama ini kan belum terjadi. Setidaknya dengan adanya tidak adanya ospek level universitas kan kemudian melemahkan lagi semangat anak-anak teman-teman buat untuk berinteraksi dengan lintas fakultas kan. Kemudian kita adakan itu dengan kita lobby juga karena pada sebelum itu kan ada pemilihan rektor. Iya. Yang saat ini menduduki Menteri istana Sekretaris Negara Prof. Pratikno ya. Pratikno kan salah satu calon yang maju dan kita engage dengan semua calon. Waktu itu ada kita diskusi lah antar fakultas gitu kan, menghasilkan 9 poin tuntutan lah gitu. Kalau misalkan 3 calon waktu itu yang bersedia akhirnya tanda tangan, Pak Pratik, Prof. Danang dari teknik, yang nggak berkenan tanda tangan itu adalah Prof. Maksudnya Ya, yang dari Fakultas Hukum. hukum, Mungkin ya. karena tahu kalau ininya ya, apa namanya konsekuensi legalitas hukumnya apa konsekuensinya itu. kan gitu. Dan itu kan menarik sebenarnya. Dan akhirnya
Pak Pratik juga sangat yang terpilih waktu itu dan concern juga terhadap isu-isu lintas disiplin pendekatan ini menciptakan ruang-ruang buat interaksi mahasiswa. Masih ingat kita diundang ke Kaliurang bro, makan di restoran Thailand, ke Pratik cerita tentang proses apa dia jadi rektor waktu itu ya. Iya. Karena dia nggak nyiapin, yang lain nyiapin setahun lebih kan, tiba-tiba dia menang gitu. Iya, itu juga kecelakaan juga kelihatannya. Iya. Karena ya sama juga kayak ceritanya karena Iya. apa namanya nggak kepikiran Iya. gitu kan, terus mau dicalonkan akhirnya terus maju dan menang. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya dan itu menarik karena setelah itu setelah ospek itu terjadi yang menarik adalah waktu itu ketuanya kan Bayu, Septian Bayu, ada juga Budi Arjo dari MIPA kan, mereka yang handle semua OSIS-nya kita. Gue di steering committee, kita undang yang memberikan kuliah waktu itu Pak Anies Baswedan, kita undang waktu itu masih Gerakan Indonesia Mengajar tuh. Para Madinah. Iya, itu kuliah yang kita kumpulkan mahasiswa di mana di GSP kan, terus kan sampai menyampaikan kuliahnya. Terus jadi banyak interaksi dengan yang saat ini. Oh, ada di mana ya waktu ya 2012 itu ya. Dan setelah itu kita juga menyiapkan gugusnya gabung antar fakultas. Jadi nggak hanya klaster semua kita bawa ke fakultas dan kita create grup yang memang dia berasal dari ini. Sebenarnya sederhana pemikiran adalah ya kalau dari awal diberikan ide bahwa ada teman loh dari lintas fakultas dan ini ada ruangnya di gelanggang mahasiswa, ada UKM mahasiswa yang bisa kita ikuti dan ya kan itu kan meningkatkan intensitas itu kan aktivitas lintas keilmuan lintas fakultas gitu. Mungkin bukan dalam konteks kegiatan keilmuan ya, tapi punya jaringan, punya network, punya teman gitu kan. Dan setelah itu yang menarik adalah tingkat partisipasi mahasiswa di UKM itu jadi hidup lagi karena UKM sempat mengalami penurunan untuk alat partisipasi kan, yang mendaftar terus kita bikin expo, UKM expo di gelanggang itu kan yang datang setelah itu banyak banget gitu. Jadi UKM itu kan biasanya seperti oposannya BEM kan. Iya. Tapi dengan akhirnya kita menggait mereka semua, mereka menikmati kan efek domino. Betul, efek domino dari program SMB, Palapa itu gitu. Dan itu yang masuk pertama kali trending topik di Twitter Palapa sampai sekarang masih ada program itu. Jadi ya mudah-mudahan terus ada perbaikan ya. Mungkin dengan kegiatan yang lebih pas dengan saat ini kan gitu. Iya, betul. Menarik tuh. Dan jadi memang ya itu kita itu ya walaupun dituduh antek rektorat ya, karena memang kita pendekatannya agak beda ya, kita scientific approach dan buat kita tuh win-win kita cari. Jadi kalau kita bisa bikin satu karya yang dampaknya besar, ngapain kita berantem sama rektorat gitu, dan hasilnya kan jelas bisa diukur dan bahkan sampai sekarang dinikmati kan, masih berjalan setiap tahun selalu viral kan dengan PSMB kan, itu kan yang dulunya kita dituduh antek rektorat, tapi kan ternyata hasilnya bisa dinikmati ya, dibangga-banggakan tiap tahun gitu ya, viral di mana-mana. Dan menurut kita ya harusnya seperti itu gerakan mahasiswa. Apa yang membuat akhirnya gerakan mahasiswa sekarang mulai ditinggalkan minatnya gitu ya, yang orang berpikir bahwa sudah bentuknya berbeda nih gitu kan, sehingga kemudian himpunan, BEM, gitu ya, senat itu udah mulai sepi peminat. Iya, jadi nggak semua, karena kita harus fight juga dengan rektorat, dan itu terjadi waktu pas setelah Pak Pratik. Apa namanya? Pada waktu itu konteksnya adalah penggusuran pedagang di kalau kita lewat pertigaan agro itu, jalan agro tuh pasti ada dulu ya sebelum sekarang jadi lapangan parkir buat motor, itu ada yang jual tanaman di situ. Ada kayak sudut kecil gitu, dan itu mereka menempati itu sudah lama dan diberikan waktu itu surat dalam waktu kurun 1-2 bulan harus mengosongkan karena akan dibangun lapangan parkir. Nah, kita waktu itu lo udah nggak ada tuh ya, udah
ada dunia lain. Setengah tahun kan lo hanya bergabung, tapi setengah tahun yang paruh tahun kedua posisinya lo kan diganti Umar. sama Umar. Iya. Nah itu kita, nah kan lo mungkin belum dengar ceritanya, jadi itu surat diberikan, gue turun langsung untuk mendampingi gitu, karena gue bilang sama Pak Rati, Pak ini ya bisa nih kita memberikan tenggat waktu yang sangat sempit seperti ini gitu kan. Gue waktu itu inget banget SMS yang gue sama Pak, kita kan mendorong untuk jadinya governance yang baik gitu kan, dalam itu mengelola di kampus kayaknya ini kurang adil gitu untuk kalau kita, nah itu kita dampingin terus. Almarhum Prof Iwan waktu itu ketua DR1 yang berdialog tuh dengan pedagang ini gitu. Sampai akhirnya setelah selesai kepengurusan 2012 gitu, selesai itu masih berlanjut, tapi akhirnya mereka diberikan tempat di satu sudut kecil. Sampai sekarang masih ada di sana, masih menempati lahan milik UGM itu. Memang sebagiannya dibuat lapangan parkir untuk motor, karena memang ada kebutuhan ya, gitu. Dan mereka kan ada di situ diberikan kesempatan gitu ya. Jadi tapi itu kadang-kadang kita perlu, ada yang perlu kita kolaborasi, ada yang kita perlu menjadi penyeimbang kan. Jadi tidak harus selalu tidak harus selalu berantem, nggak harus selalu berteman kan gitu kan. Jadi ya proporsional aja. Sampai waktu itu kalau nggak salah ada pendekatan menarik Umar ya ke MK, pendidikan, undang-undang pendidikan tinggi ya, judicial review. Itu juga jarang loh anak BM yang kemudian jadi pemohon sama teman-teman UI, tapi bukan BM UI, sama Mas Sulaiman di pusat kajian apa ya waktu itu Mas. Jadi artinya kita waktu itu tuh nggak pernah ada gaya gerakan tuh yang monoton gitu, cuma demo selesai. Tapi banyak cara gitu, kanal-kanal hukum kita pakai gitu ya, seperti judicial review atau pendekatan yang saintifik tadi, tapi dampaknya bisa diukur, bahkan dirasakan berlintas generasi gitu ya. Jadi mungkin ini ceritain yang penting ya untuk disampaikan, sehingga teman-teman itu jangan mendapatkan satu referensi yang itu aja gitu ya. Karena ini tanggung jawab moral kita kan buat cerita ya. Kadang-kadang mungkin kalau mau ketemu belum tuh bisa gitu ya. Biar percakapan inilah bisa membangkitkan memori kita tentang ternyata pernah ya dulu ada gerakan mahasiswa melakukan hal sehingga lupa gitu ya. Salah satu yang kita nggak lakukan waktu itu adalah turun untuk demo BBM. 2012 isu BBM dinaikkan, dicabut subsidinya. Terjadi gelombang penolakan dari teman-teman BMSI, komunikasi sama Valdo waktu itu, kita melakukan kajian dan kita melihat mereka ke DPR, kita memutuskan untuk bahwa pencabutan subsidi itu tepat karena subsidi harusnya diberikan kepada orang bukan kepada barang, gitu. Supaya terjadi redistribusi kan, karena kalau diberikan pada barang ya mereka yang punya mobil dengan kapasitas tangki yang besar akan mengkonsumsi lebih banyak kan gitu, dan itu kan sementara mereka yang menengah ke bawah yang cuma pakai motor ya tetap dapat subsidi tapi kan jumlahnya timpang sekali. Nah itu atas dasar rasional itu kita nggak turun, tapi itu sangat tidak gerakan massal banget nggak populis kan gitu. Tapi itu tadi ya kita melihat problemnya, berusaha untuk utuh gitu ya ininya. Jadi banyak kalau dilihat kok patternnya nggak ada ya, memang karena prinsip yang menjadi pedoman adalah ya objektif, berusaha untuk objektif dan scientific based gitu kan. Jadi itulah kira-kira yang kemudian muncul ya di masa-masa itu, dan akhirnya dari kabinet itu melahirkan calon presiden mahasiswa berikutnya ya, yang kemudian ada Pandi misalnya ya, yang kemudian maju, kemudian ada Neil, Faisal ini satu asrama juga sama kita, maju juga ya kan
dulu sama gue di kajian strategi zaman Lutfi gitu ya. Dan mulai ada kepercayaan diri dari partai-partai mahasiswa kalau FLP aja bisa ngalahin Bundaran, kenapa kita enggak gitu. Tapi akhirnya ternyata cerita akhirnya berbeda gitu ya, karena akhirnya Bundaran lagi menang dan baru akhirnya bro setelah itu Januar mereka datang ke gua karena gua waktu itu lagi S2 di UGM, nanya tentang gimana FLP bisa menang waktu itu. Dan akhirnya gua kasih advice dan akhirnya Kampus Biru menang waktu itu setelah Januar gitu. Jadi itulah bagaimana dinamika politik yang kemudian timbul di masa itu, karena banyak kampus iri bro, nggak punya partai mahasiswa. Sebegitu ketatnya rektorat mereka gitu ya, sehingga referensi UGM itu sangat dinanti-nanti gitu ya, bagaimana gejolak politik yang timbul yang menginspirasi gerakan mahasiswa di kampus-kampus lain itu. Dan di luar dari yang serius-serius itu, kita pernah bertiga bro sama Fandi bro, di tengah penat dan sibuk kita 2 hari nonton di kamar bro. Kita hibernasi ya. Sama Ivan. Hah? Sama Ivan juga. Ada dalam beberapa malam nih Ivan join. Nonton di laptop ya. Nonton film horor. Itu kenapa ya alasannya? Pokoknya kita tuh udah jenuh istirahat dulu kayaknya. Macam-macam. Bukan istirahat itu sebenarnya, malah bikin maraton nonton. Ketakutan gitu. Maraton nonton. Iya. Sampai Horor. di atas lemari bayangannya tuh ada hantu gitu ya. Mau wudu aja takut bro. Mau sholat tuh bro. Dikontrakan. Iya. Dikontrakan. Ya itu saking apa ya, bondingnya. Iya, bonding. Dengan cara yang agak nggak biasa ya. Kalau orang mungkin nonton drakor bro. Kalau kita nonton horor yang akhirnya jadi benalu buat kita gitu. Nggak bisa keluar kamar ya kan. Nah itu kira-kira situasi apa yang menarik ya, yang bisa kita ingat lah ya. Takutnya kita keburu pikun bro nanti. Iya, nggak ada cerita ini nanti. Mendokumentasikan. Mendokumentasikan ini. Ya itulah kira-kira, semoga bermanfaat buat teman-teman BEM, teman-teman FLP yang dulu menghiasi, dan teman-teman semua lah partai-partai mahasiswa yang lain yang punya sejarah ya, kontribusi penting untuk cerita gerakan mahasiswa di tahun itu. Makasih banyak bro. Thank you ya. Sukses bro, nanti kapan-kapan kita bahas penggalan cerita hidup yang lain. Siap. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.